Film dimulai saat seorang wanita bernama Nell yang sedang menikmati waktu bersantainya dengan cara membaca buku yang sudah menjadi hobinya. Ketika lagi asik, dia terganggu dengan suara musik yang diputar oleh tetangganya, yang merupakan seorang remaja selengean bernama Woody. Nell memintanya untuk mematikan musiknya itu. Tapi Woody ini bocahnya tengil banget. Ia malah meminta Nell untuk memperlihatkan opai miliknya. Ya Nell gak maulah mengabulkan permintaan gilanya itu. Namun tanpa diduga-duga, baju Nell tersangkut oleh jendelanya. Have now! Pada hari saat Nell dan keluarganya hendak akan sarapan pagi, Nell mendapatkan sebuah surat dari sebuah universitas yang bernama Yale. Nell tampak bersemangat untuk mengikuti sebuah tes untuk masuk ke universitas itu. Jadi keluarga Nell ini sangatlah menjunjung tinggi sebuah pendidikan. Karena menurutnya pendidikan adalah kunci dari sebuah kesuksesan di masa depan. Bukan orang dalam ya. Berbeda dengan keluarga Nell, Woody terlahir dari keluarga yang biasa aja, di mana ayah dan ibunya cuma lulusan SMA biasa, dan hanya bekerja selayaknya orang biasa pada umumnya. Dan kabarnya, minggu depan akan ada sebuah perlombaan baseball yang banyak dihadiri para atlet berbakat dari universitas ternama. Dan Woody ini merupakan salah satu pemain baseball di sekolahnya yang terbaik. Dan tampaknya Woody sangatlah berkeinginan untuk menang dalam perlombaan tersebut. Dan pastinya akan masuk ke universitas ternama itu. Saat berangkat sekolah, Nell ketinggalan busnya, dan terpaksa ia pun harus berjalan kaki. Sementara Woody sudah biasa dijemput oleh temannya yang bernama Horse menggunakan mobil miliknya. Nah, kebetulan Nell sedang berada di tepian jalan itu. Dan Horse serta Woody melihatnya. Horse yang memiliki jiwa jahil dan sama selengannya kayak Woody. Ia pun dengan sengaja melewati genangan air yang ada di dekat Nell. Nah, sesampainya di sekolah, Nell dengan tampilan rambutnya yang acak-acakan, ia pun menjadi pusat perhatian teman-temannya. Ia kemudian bertemu dengan Woody, yang tampak bermesraan dengan pacarnya yang bernama Brina. Setelah itu mereka pun masuk kelas dan mulai pelajaran. Kebetulan saat ini pelajarannya melibatkan sebuah komputer dengan jaringan internet. Dan dengan sengaja, saat Nell tengah lengah, Woody mengganti situs yang dibuka Nell dengan situs film biru. Alhasil, Nell sangat malu di depan guru serta teman-temannya. Jam kelas pun selesai, dan kini para murid itu dibawa oleh pengawasnya ke sebuah museum yang memajang berbagai arsitektur serta patung-patung kuno bersejarah. Kebetulan dalam pelajaran sejarah itu ada sesi berkelompok, di mana guru ibunya menunjuk Nell untuk berkelompok atau berpasangan dengan Woody. Sontak hal itu sangat mengganggu Nell dan juga Woody, yang mana keduanya sama sekali tidak ingin disatukan. Setelah mereka berdua pun saling menyumpah satu sama lain di depan patung kuno itu. Tanpa sengaja, mereka mengatakan sebuah kata-kata yang membentuk sebuah rangkaian mantra. Dan dari mantra itu, efek kekuatan dari patung itu pun terwujud. Namun mereka belum menyadarinya. Hingga pada saat mereka tertidur sebuah efek mantra dari patung kuno tersebut pun bekerja. Mereka pun kaget saat terbangun. Oh God, my head. Dan dalam keadaan jiwa yang tertukar, jiwa Woody dalam tubuh Nell, dan begitu pun sebaliknya, jiwa Nell dalam tubuh Woody. Sontak hal tersebut membuat mereka berdua terkejut dan bingung akan apa yang sedang terjadi. Mereka berdua pun terpaksa memulai harinya dalam keadaan jiwa yang tertukar. Namun tampaknya keluarga mereka tak mencurigai perubahan sikap dari anak mereka. Hingga pada saat Nell masuk ke mobil Horse, Horse tampak kebingungan dengan sikap temannya itu, yang kini berubah agak lekong dan gemulai. Haha. Sementara Woody yang berada di tubuh Nell terpaksa harus jalan kaki saat berangkat sekolah. Karena ia ketinggalan bus. Karena orang yang berada dalam tubuh Nell itu merupakan Woody. Ia pun tampak sangat macho layaknya seorang pria. Mbak satu ini pun terheran-heran melihatnya. Mereka berdua pun bertemu di halaman sekolah dan saling menyalahkan satu sama lain.
atas musibah yang menimpa mereka saat ini. Neil yang memang dasarnya cewek yang berhati lembut, ia pun nangis mendengar kata-kata kasar dari Woody. Sontak Woody jadi cemas kalau sampai orang lain melihatnya nangis di depan seorang cewek. Akhirnya Woody pun mencoba berdamai dan menyarankan kepada Neil untuk bersikap biasa aja agar tak terlihat mencolok. Ia juga sempat mengatakan, mungkin saja efek dari sihir itu akan segera hilang. Nah, mendengar penuturan Woody, Neil pun akhirnya tenang. Kemudian saat kelas dimulai, Woody mengacaukannya. Karena memang Neil ini orang yang pintar, sementara saat ini orang yang berada dalam tubuh Neil adalah Woody yang goblok. Ia pun terlihat sangat aneh dan ditertawakan oleh teman-temannya. Neil yang melihatnya pun dibuat malu karenanya. Tibalah saat jam istirahat, Brenna yang tidak tahu kalau Woody adalah Neil. Ia pun dengan pedenya menyampaikan hasratnya kepada Neil, bahwa ia mengajak Neil untuk melakukan ritual goyang ngebor bersama. Nanti malam, sontak Neil yang mendengar hal itu refleks mengucapkan kalau Brenna wanita murahan. Dan itu didengar oleh orang di sekeliling tempat itu. Dan karena perkataan itu, Brenna pun malu dibuatnya. Kemudian saat latihan baseball, Neil yang gak pernah bermain baseball, ia pun tampak bingung dan berulang kali melakukan kesalahan yang memalukan. Go. Okay, go. Got it. Pelatihnya pun marah dan mengancam Neil akan menjadikannya pemain cadangan jika Neil nggak bersungguh-sungguh dalam bermain baseball. Dalam wujud Woody, Neil pun tak luput melihat pacuan kuda punya temannya, yaitu Horse yang kala itu sedang ganti pakaian. Nah, keesokan harinya keadaan tak berubah. Jiwa mereka tetap tertukar dan mereka pun pasrah akan hal itu. Woody menarik tangan Neil yang saat itu pakai baju yang cupu banget dan gak gaul sama sekali. Namun Neil justru menantang balik bahwa selama ia berada dalam tubuh Woody, ia akan melakukan apapun yang ia inginkan. Mendengar perkataan Neil itu sontak membuat Woody tertantang dan akan melakukan hal yang sama kepada Neil. Dan benar saja, di hari berikutnya Woody berpakaian sangat seksi dan sempat menjadi pusat perhatian para siswa di sekolah itu. Ia mulai melakukan hal-hal bodoh yang bikin Neil malu. Tak terima dengan perlakuan Woody, Neil pun membalasnya, dan itu cukup membuat Woody sangat malu. Namun di sisi lain, ada hal yang menguntungkan bagi Woody, di mana ia sekarang dapat melihat keindahan toprut para gadis di sekolah itu saat mereka mandi bareng. Dan itu bikin otong Woody keringetan berdiri. Beralih ke Neil, ia pun menghampiri pacar Woody yang tidak lain adalah Brenna, dan memutuskannya begitu saja. Sontak hal itu membuat Woody sangat marah, dan ia pun membalasnya, bahwa malam nanti, Woody yang sedang menggunakan tubuh Neil bakal main kuda-kudaan dengan Nikki. Sontak hal itu membuat Neil sangat khawatir akan keutuhan segel dari muara nikmat miliknya Neil. Malam hari pun tiba. Woody tampak akan enak-enak di dalam sebuah gubuk bersama dengan Nikki. Sementara itu, Neil tampak sangat gelisah kalau segelnya benar-benar akan dijebol sama Nikki. Kembali ke Woody, karena pada dasarnya ia adalah pria, jadi Woody ini agak jijik dengan kelakuan Nikki yang akan menjebolnya. Ia pun beralasan akan buang air kecil, dan ia pun kabur dari gubuk itu. Nah, keesokan harinya, kabar akan Neil dan Nikki enak-enak bersama Nikki rupanya telah menyebar di hampir telinga setiap siswa yang ada di sekolah itu. Karena hal itulah, Neil sangatlah malu sekaligus sedih. Dikarenakan ia berpikir bahwa ia telah kehilangan segel kehormatannya. Kedatangan Woody di sekolah itu menjadi pusat perhatian para siswa. Kemudian ia bertemu dengan Neil yang tampak sedih karena ulah Woody. Woody pun mengatakan kejadian yang sebenarnya, bahwa ia nggak jadi enak-enak dengan Nikki, dan tentang berita yang mengatakan dirinya itu hanyalah hoax. Woody pun mengajak Neil untuk membuat Nikki mengakui bahwa dirinya telah berbohong tentang hubungannya dengan gadis itu. Neil pun datang dan menjotos Nikki, hingga membuatnya mengaku bahwa ia tidak jadi melakukan apa-apa dengan Neil. Kemudian mereka berdua pun merenungi bahwa Jumat depan adalah hari pertandingan baseball serta wawancara tes universitas. Mereka berdua pun mulai bingung. Jika sampai di hari itu jiwa mereka masih tertukar, bukan tidak mungkin impian mereka akan gagal.
Hingga pada akhirnya, mereka mengingat asal mula jiwa mereka tertukar, yaitu akibat sihir kuno, yang melekat di sebuah patung Meksiko. Dan mereka pun berniat mendatangi patung itu. Mereka pun meminta maaf, karena mereka telah membuat kegaduhan di depan patung itu. Dan mereka memohon untuk mengembalikan jiwa mereka seperti semula. Namun sayangnya usaha mereka gagal. Mereka berdua pun tak menyerah begitu saja. Woody melihat kalau Nell masih memiliki kekuatan serta ketangguhan layaknya seorang pria. Hal itu dibuktikan saat Nell menghajar Nikki. Lalu mereka pun saling optimis dan bekerja sama untuk melatih kemampuan yang tertukar. Woody mengajari Nell bagaimana cara memainkan baseball. Sementara Nell sendiri mengajari Woody tentang keahliannya dalam membuat puisi dan lain sebagainya. Di sisi lain, hubungan mereka berdua mulai tampak akrab dan saling memahami satu sama lain. Bahkan ternyata ayah Woody berteman akrab dengan ayahnya Nell. Dan hal itu pun membuat Nell merasa haru. Keesokan harinya, Woody melihat teman Brina yang bernama Chanel sedang menangis. Ia pun menghampiri gadis itu. Dan ternyata Chanel menangis karena diselingkuhi oleh pacarnya, yang tidak lain adalah Horse. Dan karena Woody mau mendengarkan curhatan dari Chanel, ia pun mengajak Woody untuk bergabung bersama gengnya yaitu Brina dan yang lainnya. Dan Rina yang menyadari perubahan sikap Nell, ia pun dengan senang hati menerimanya. Dan ya seperti kelakuan para gadis pada umumnya, mereka pun melakukan kegiatan-kegiatan seperti halnya para gadis. Fucking woo. Kemudian saat mereka mulai bosan, Brina mendapatkan sebuah ide yang sangat mantap. Ia pun menanyakan kepada Woody, apakah mereka boleh memangkas bulu muara miliknya? Dan karena yang berada di dalam tubuh Nell adalah Woody, ia pun tanpa pikir panjang mengizinkan mereka untuk mencukur bulu tersebut. Dan ya kalian tahulah, apa yang akan terjadi selanjutnya. Excellent. Sementara itu, Nell tampak mulai membaur dan bersenang-senang dengan teman-teman Woody. Dari sini hubungan antara keduanya pun mulai membaik. Dan tampaknya mereka mulai saling tertarik satu sama lain. Malam harinya, Woody mulai menampakkan ketertarikannya kepada Nell. Ia mulai mengajak Nell untuk menari di pesta dansa bersama. Dan hal itu disetujui oleh Nell. Tampaknya ibunya Nell mulai menyadari akan perubahan sikap dari anaknya itu, di mana Nell kini sering belajar bareng dengan Woody. Dan itu terlihat sangatlah mustahil, yang mana sebelumnya, Nell pernah mengatakan bahwa Woody bukanlah cowok yang baik. Ibunya juga melihat hal yang serupa, apalagi jika keluarga Woody juga keluarga yang miskin, dan seperti tidak memiliki masa depan yang baik. Mendengar hal itu, sontak membuat hati Woody sangat putus asa. Ia pun melampiaskan amarahnya itu di sebuah lapangan baseball. Dan Nell melihatnya. Nell mencoba memberinya sebuah motivasi. Namun tampaknya Woody sudah tak lagi memperdulikannya. Dan dia pun pergi meninggalkan Nell. Kemudian saat di kamar masing-masing, mereka melihat sebuah cita-cita satu sama lain, yang sama-sama ingin masuk ke universitas kebanggaannya. Dan tibalah hari di mana masing-masing akan memperjuangkan mimpinya yang tertukar itu. Woody berusaha segenap kemampuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Hampir saja Woody mengacaukan wawancara itu. Namun saat ia mengingat bahwa kini, Nell juga berjuang mati-matian untuk mewujudkan impian Woody. Woody pun kembali mendapatkan sebuah ide dan mengutarakannya kepada pewawancara itu. Dan tampaknya pewawancara tertarik. Sementara itu, pertandingan baseball akan dimulai. Woody bergegas ke lapangan untuk menyaksikan pertandingannya. Di awal-awal permainan tim, Nell tampak tidak yakin akan memenangkan pertandingan tersebut. Hingga kemudian sebagai kapten di pertandingan tersebut, Nell pun tak mau menyerah begitu saja. Ia pun menunjukkan kualitasnya di depan para penonton. Angka semakin dekat, menyusul ketertinggalannya dari tim lawan. Hingga di detik-detik terakhir, Nell menunjukkan skillnya di depan para penonton. Dan berhasil membawa timnya memenangkan pertandingan yang sangat luar biasa itu. Ibu Woody yang berada di sampingnya menyuruhnya untuk menjemput anaknya yang telah usai memenangkan pertandingan tersebut. Woody pun bergegas menjumpai Nell yang berada di bawah stadion. Sedangkan Nell sendiri kini ia dijumpai oleh pencari bakat dari universitas terkemuka yang tampaknya tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Nell.
Dan kini ia berkesempatan untuk masuk ke universitas kebanggaan itu. Sesaat setelah itu, Woody pun datang kepadanya. Woody memberikan ucapan terima kasihnya kepada Nell, yang telah melakukan yang terbaik untuknya. Sementara itu, tampaknya Woody gagal membuat wawancara tertarik padanya. Namun Nell tak begitu mempermasalahkan hal itu. Dan secara tidak sengaja, mereka mengatakan mantra yang sebelumnya mereka ucapkan di depan patung Meksiko kuno itu. Dan karenanya, jiwa mereka akhirnya kembali ke raganya masing-masing. Dan mereka pun menyadarinya. Sesaat setelah itu, Woody dibawa teman-temannya ke lorong sebelah dan bertemu dengan Brina. Mereka pun bertukar air liur, dan secara tidak sengaja dilihat oleh Nell. Karena kini Nell sudah memiliki perasaannya kepada Woody, ia pun sakit hati tuh. Dan pergi meninggalkan Woody dengan perasaan yang amat sangat galau. Keesokan harinya, Woody mencoba memperbaiki hubungannya dengan Nell. Ia mencarinya di rumahnya, namun karena ibunya ini nggak suka sama Woody, ia pun mengatakan bahwa Nell sedang tidak ada di rumah dan menyuruh Woody untuk pergi saja. Malam dansa pun tiba. Tampaknya Woody mencari-cari Nell yang tak kunjung datang. Sementara itu, Nell sedang murung dan berencana untuk tidak hadir di pesta dansa tersebut. Beruntung ayahnya sangat pengertian. Ia membelikan putrinya itu sebuah gaun untuk ia kenakan di pesta dansa dan menyemangatinya untuk berangkat ke pesta itu. Kembali ke Woody, tampaknya ia menjadi raja pemenang di pesta dansa itu. Dan Brina menjadi ratu pemenang di pesta tersebut. Namun tampaknya ia sama sekali tidak tertarik dengan Brina. Ia terus-menerus mencari Nell yang tak kunjung datang. Dan selayaknya prinses yang kedatangannya dinanti oleh sang pangeran, Nell datang dengan penampilan yang sangat menawan. Dan Woody sampai terpanah dibuatnya. Ia pun menghampiri Nell dan menyampaikan rangkaian puisi yang menggambarkan perasaannya kepada Nell. Dan Nell sangat terpesona. Dan mereka berdua pun akhirnya jadian. Dan Nell pun menyampaikan bahwa ia diterima di Universitas Yale. Mereka berdua pun sama-sama berhasil menggapai impiannya. Hingga pada akhirnya, film ini pun berakhir dengan begitu damai dan sangat santuy. Jika kalian bertukar jiwa dengan lawan jenis kalian, apa nih kira-kira yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.